سواك عند حلول الحادث الآمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن آدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin susanil hadratis sultanil awliya illahi sya'abdul qadir jalani wa ila jamil ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil ta'allamnaha wa 'allamnaha susanil hadrati mu'allifi hadzal kitab syaihul alim al-alamah al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad ila hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari ila hadrati wa masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khil'ah wa jami'il muslimina wa muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para orang tuaku yang selalu saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Khil'ah dan ketua yayasan, wabil khusus ketua DKM serta hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang sempurna lahir batin diberikan, dianugerahkan kepada kita, hingga dalam kesempatan ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang kita cintai dalam rangka kita melaksanakan satu
rutinitas kegiatan musyawarah dan muzakarah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bukakan pintu hati kita untuk dapat memahami apa yang menjadi kajian kita dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita simak dan kita kaji bersama mendatangkan manfaat lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kemarin saya di mana nih? Wa tahafudzu wal ihtiyatu fi jami'il umuri, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa aada lana min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ini kemarin dikit banget ya. Semua udah kelewat waktunya, jadi berhenti di tengah jalan. Wa inna zamana, sesungguhnya zaman sekarang ini, maftunun, dipenuhi dengan berbagai macam fitnah. Ya, zaman sekarang fitnah itu udah tersebar, berbagai fitnah bermunculan di muka bumi. Wabil khusus di kalangan umat Islam. Yang satu kadang-kadang jelekin yang lain, padahal saudara satu agama. Ya, sekarang tuh fitnah udah banyak yang memecah belah umat Islam khususnya. Wa ahluhu, adapun ahli zaman ini, anil haqi, daripada kebenaran, nakibuna, sama berpaling. Mereka sudah banyak berpaling dari kebenaran. Tua muda, laki perempuan dalam pergaulan seakan-akan tanpa batas. Ya, laki perempuan, tua muda dalam pergaulan itu seakan-akan tanpa batas. Malu bukan karena Allah, tapi malu karena orang lain. Nggak enak no kalau kebangetan. Kalau kebangetan kan begitu. Jadi nggak enaknya sama orang lain, bukan takut kepada Allah. Terus sekarang tentang kebenaran tuh terjadi seperti itu. Aurat keluarga kita, anak-anak kita itu dibuka, diumbar kemana-mana. Siapa saja bebas memandangnya. Itu juga termasuk fitnah. Dosa. Ya, kita yang melihat walaupun tidak sengaja, kalau kita manteng terus itu dosa. Ya. Kalau kata Kiai Das ada apa? Nggak dilihat barang bagus, dilihat dosa. Kan begitu. Itu fitnah. Ya Allah, di zaman sekarang, illa man sya'allahu minhum, kecuali orang yang Allah kehendaki daripada mereka. Wahumul aqallun, mereka itu sangat sedikit yang mau mengindahkan syariat agama, yang saling membantu menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini sudah terjadi sekarang nih di zaman akhir. Makanya timbul berbagai macam fitnah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna rifqa wal lutfa wa mujanabatal gilzah wal unfi aslun kabirun fi qabulil haqqi wal inqiyadi lahu. Anna rifqa, sesungguhnya lemah lembut, alon-alon, walutfa, ya walutfa, ya sama artinya lemah lembut. Anna rifqa walutfa, sesungguhnya lemah lembut itu, wa mujanabatul gilzati, dan menjauhkan sifat atau sikap kasar, wal unfi, dan sikap keras, berlaku keras, aslun kabirun, adalah merupakan dasar yang sangat besar fi qabulil haqqi, di dalam menerima kebenaran, wal inqiyadi lahu, dan mengikuti kepada kebenaran tersebut. Jadi lemah lembut itulah yang menjadi modal utama untuk dapat diterima kebenaran yang kita sampaikan kepada setiap orang. Kalau kita berlaku kasar, Masya Allah, siapa yang mau menemani, siapa yang mau mendekatin kita? Ya.
Fa'alaika bidzalika, maka wajib atas kamu berlaku lemah lembut itu ma'aman amartahu, bersama orang yang kamu perintah. Perintah apa? Amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf. Au nahaitahu, atau orang yang kamu larang. Larang apa? Nahi munkar. Itu harus bersikap lembut, lemah lembut. Menjauhi sikap kasar, keras. Au nasahtahu, atau orang yang kamu berikan nasihat baik kepadanya. Minal muslimina, dari golongan orang-orang Islam. Kita ajak berbuat baik, kita ajak mereka untuk menghindarkan segala kemungkaran. Itu harus dengan lemah lembut, pelan-pelan. Kalau dengan sikap kasar, hati keras, ya itu tidak akan diterima oleh mereka. Wa ahsini siyasata, dan perbaikilah, bagusin caranya. Wa ahsini siyasata, dan bagusinlah caranya. Fi dzalika, di dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah. Ini contoh-contoh yang sangat istimewa, ini indah bener. Wa kalimhu, dan ajak bicaralah olehmu kepada orang tersebut kholian, di tempat yang sepi. Kalau dia salah, nasehatin di tempat yang sepi. Jangan bilanginnya di kalangan orang banyak. Itu bukan bilangin namanya. Ngapa? Ngasih tahu orang lain bahwa dia punya aib, punya celah, punya kejelekan. Nggak boleh begitu. Panggil, kan begitu. Panggil, ajak ngobrol. Itu kalau ada yang keliru, ada yang salah, kita nasehatin. Walin lahu, dan bersikap lemah lembutlah kepada mereka, atau kepada seorang yang diajak bicara itu, yang dinasehatin itu, yang diajak amar ma'ruf nahi munkar itu. Janiban, dengan lambung, artinya deketin, gitu. Wahfid, dan rendahkanlah lahu, kepada orang yang kita ajak ngomong itu tadi, yang kita nasehatin itu, janahan. Apa janahan? Sayap. Maksudnya apa? Dua pundak kita ini harus kita rendahkan. Ini namanya termasuk adab, keluhuran budi pekerti, akhlakul karimah. Luar biasa ini. Kita ajak bicara pelan-pelan, kita nasehatin. Ya, kita ajak amar ma'ruf nahi munkar. Kita panggil ke tempat yang sepi. Kita rendahkan diri kita supaya nasihat kita bisa masuk. Ya. Fa inna rifqa, sesungguhnya kasih sayang itu atau lemah lembut itu, maka nafi syai'in illa zanahu. Tidak ada di dalam sesuatu kecuali merupakan hiasan baginya. Hiasan. Jadi lemah lembut itu adalah hiasan diri seseorang di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wala nuzi'a, dan tidaklah mencopot seseorang itu daripada lemah lembut, min syai'in, daripada sesuatu, illa sanahu, kecuali menyakitinya, illa sanahu, kecuali menjelek-jelekin dia. Kalau saja tidak dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, maka itu akan menyakiti orang tersebut, akan menghina orang tersebut. Jadi harus penuh kasih sayang, lemah lembut, gitu ya. Kama qala alaihissalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi itu berkata demikian. Karena Nabi sendiri langsung praktekin, gitu. Langsung Nabi praktekin. Wa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala li rasulihi, kepada rasulnya atau utusannya Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi
Lang faddu min haulik. Lang faddu min haulik. Terusannya apa? Hah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran itu ayat 159. Ini adalah gambaran, cermin bagaimana ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap budi luhur Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Ini luar biasa ini. Ya, dapat kita ambil ini. Ungkapan budi luhur Nabi Muhammad SAW. Makanya keberhasilan beliau itu di dalam menyebarkan dakwah Islamiyah tidak lepas dari dua aspek yang mendasari. Yang pertama, beliau itu berbudi luhur. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah sosok pribadi yang tahan uji. Ya, yang tahan uji. Makanya ujian yang bagaimana bisa dihadapi dan lulus selalu. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka berkat rahmat Allah, kamu berhati lunak, berhati lembut kepada kaum. Ya, kepada mereka, yaitu kaum. Ini adalah budi luhur Nabi. Hatinya lembut. Setiap ucapan, untayan kata yang keluar dari dua belah bibirnya senantiasa dapat menyejukkan hati setiap mendengar. Tuh luar biasa. Nggak pernah beliau itu suudzon pada orang lain. Hatinya lembut. Makanya banyak yang pada suka, banyak yang cinta kepada beliau. Hatinya lembut. Nggak kayak kita. Dikit-dikit udah marah-marah mulu. Nabi enggak begitu, ya Allah, luar biasa ini. Hatinya penuh kasih sayang. Lintalahum. Nih yang pertama, budi luhur akhlak Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati akhlak Nabi itu di dalam Al-Quran bukan khuluqun karim, tapi khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlakul azimah, bukan akhlakul karimah. Itu buat Nabi itu sedemikian rupa. Ya, yang pertama itu. Jadi harus lembut hatinya. Karena kelembutan hati, tiap kata yang keluar itu selalu enak didengar. Ya, membuat kesan tersendiri. Ya, enaknya tuh begitu. Karena didasari oleh akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, yang kedua, walaupun tafadzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Andai kata engkau bersikap kaku, bersikap kasar hati, lan faddu, pasti mereka akan bubar min haulik, dari sekitarmu. Kiri kanan, depan belakang semuanya akan bubar. Ini yang kedua nih, budi pekerti Rasulullah. Rasulullah itu tidak egois, ya, tidak kaku, tidak kasar, tidak memenang sendiri, selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, orang lain, menghargai. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selalu disukai, dicintai, disebut ya namanya di mana-mana. Itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Nggak kaku, nggak kasar, nggak egois, nggak mau menang sendiri. Dia selalu mendengarkan suara hati masyarakat, kaumnya. Sehingga apa yang beliau sampaikan mudah diterima oleh mereka. Itu. Kalau kata beliau egois, kasar sikapnya, pastilah mereka akan bubar. Terus fa'fu anhum, yang ketiga. Nabi Muhammad itu adalah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kaum-kaumnya itu yang selalu menyakiti. Ini ayatnya nggak diterusin ini.
Terusannya tuh fa'fu anhum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memaafkan mereka. Mereka banyak berbuat salah kepada Nabi Muhammad. Mereka belum sempat minta maaf, tetapi Nabi sudah memaafkan. Tuh istimewanya. Nggak kayak kita. Kadang-kadang orang udah datang, kita mau kagak mau maafin. Tuh kakunya sikap kita, kasarnya hati kita. Tidak seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum minta maaf udah dimaafin. Ini akhlak yang sangat mulia. Yang keempat apa? Wastaghfir lahum. Rasulullah justru bukan saja memaafkan orang lain yang punya salah, tetapi justru minta maaf kepada Allah untuk mereka. Jadi mintain ampun. Padahal kesalahan, durhaka, dosa yang dilakukan oleh umatnya, ulah kaumnya. Tetapi Nabi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka diampuni dosa-dosanya. Tuh. Makanya dari sinilah kita setiap berdoa tidak lepas mengikut sertakan apa? Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Walaupun diawali dari misalnya Rabbi firli wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat. Itu kita doakan. Nih kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi apa? Wasawirhum fil amri. Nabi Muhammad di dalam memutuskan berbagai macam perkara itu enggak pernah memakai ukuran kemampuannya sendiri, kecerdasannya sendiri, selalu mengumpulkan orang lain, pendapat-pendapat orang lain. Nih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disukai, digemari, diikuti ajaran-ajarannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau apapun resiko daripada keputusan itu selalu ditanggung, nggak pernah menyerah, nggak pernah putus asa. Nggak kayak kita, dikit-dikit udah kesel, putus asa, udah ngambek, kagak balik-balik lagi. Itu kita tuh begitu, kadang-kadang. Ya, Nabi enggak. Walaupun disakiti, dicaci, dimaki, tetap beliau bisa bertahan, berdiri tegak. Dan yang terakhir, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah bulat dalam satu persoalan, maka selalulah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngakuin, wah ini keputusan saya, kalau nggak ada saya ini nggak bayar begini nih. Begitu. Itu Nabi. Ya, serahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah adalah orang-orang menyukai orang-orang yang berpasrah diri atau menyerahkan diri. Itulah bagian daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina seperti orang-orang tafarraqu yang berpecah belah, yang bercerai-berai, waqtalafu dan berselisih paham, kagak pernah akur. Itu bukan sekarang aja yang kagak pernah akur, yang selisih paham. Dari dulu emang. Hah? Dari dulu. Itu. Sama juga kemarin tuh orang kentut kagak ngaku tuh ya, bukan baru, dari dulu. Ya. Ya Allah. Berpecah belah, bercerai-berai. Ini digambarkan dalam ayat 105 ini, surah Ali Imran juga. Kalau tadi ayat 159. Kalau sekarang ini ayat 105. Jadi sebelumnya. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Waqtalafu, dan
orang-orang yang berselisih paham, mereka yang berselisih paham. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, setelah sampai atau datang kepada mereka keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang jelas, yang terang. Nah, ini memberikan contoh kepada kita supaya bersatu padu, karena bersatu padu itu adalah merupakan kekuatan. Kalau sudah kuat, nanti akan bisa terhimpun kemenangan. Bagaimana kita bisa mencapai kemenangan kalau kagak punya kekuatan? Dan bagaimana kita punya kekuatan kalau tidak ada persatuan? Dan bagaimana kita bisa bersatu kalau tidak ada silaturahim? Diawali dari silaturahim. Silaturahim, bersatu, baru punya kekuatan. Kalau sudah kuat, baru bisa mencapai kemenangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu, dan seterusnya ayat. Nahyun itu adalah larangan minallahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, li ibadihi, kepada hamba-hambanya, al mukminina, yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Anit tasabbuhi, daripada menyerupai, bil mutafarriqin al mukhtalifin, dengan orang-orang yang bercerai-berai dan juga berselisih paham, yang kagak pernah habis-habisnya. Dalam hal apa? Fi dinihim, di dalam urusan agama. Mereka begitu tuh. Dalam urusan agama, bid'ah lah, macem-macem lah. Iya, sekarang kan begitu tuh. Yang bid'ah, macem-macem udah sekarang. Min ahlil kitabi, terdiri dari ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Wa ulaikal ladzina ikhtalafu fi dinihim. Wa ulaikal ladzina ikhtalafu, dan mereka itu adalah orang-orang yang berselisih paham fi dinihim, dalam agama mereka. Lahum, bagi mereka itu azabun azimun, azab yang berat, azimun yang agung, yang berat, maksudnya yang berat. Azabun azimun, azab yang gede, yang berat. Fasta'zim, maka engkau harus menganggap besar. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Jidan azaban, maksudnya engkau harus menganggap berat, yang sangat berat, begitu maksudnya. Engkau harus menganggap sangat berat azaban, siksaannya. Ini orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang berselisih paham, itu siksaannya nanti di akhirat akan sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sammahul ilahul azimu aziman. Sammahu, Allah menamakan azab itu al-azimu, besar. Maksudnya ini sifat Allah ini. Sammahul ilahul azimu, memberikan nama kepada azab, Tuhan yang maha besar, begitu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala aziman, azab yang besar, azab yang agung, azab yang berat, itu maksudnya. Wa tafakkar, dan berfikirlah engkau, fihi, di dalam azab, siksaan, wanju, dan selamatkanlah binafsika, dirimu itu, minhu, daripada azab. Wadzalika, dan demikian juga selamatkanlah dirimu itu dari siksa, bimulazamatil kitabi was sunnati, dengan tetap kepada Al-Quran dan sunnah. Wa mujanabatiz zaigi, dan juga harus menjauhi daripada
menyimpang, nyeleweng, bahasanya nyeleweng. Wal bid'ati, dan bid'ah. Bid'ah itu ada hasanah, ada dhalalah. Ya. Wal ara'il mukhtalifati, dan pendapat-pendapat yang bermacam-macam, berbeda-beda. Itu harus dihindarkan, dijauhin. Karena berbagai macam pendapat itu bisa menimbulkan perpecahan. Itu kalau sudah berpecah, bercerai-berai, maka tidak punya kekuatan. Ya, orang lain jadi gampang hancurinnya. Wal ahwa'il mutafarriqah, dan hawa nafsu yang berbagai macam, yang berbeda-beda, yang kepengenannya begini, yang pengenannya begitu, ada macam-macam udah. Ya, itu harus dihindarkan. Makanya harus berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, maksudnya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu kama tafarraqa ahlul kitabi, sebagaimana bercerai-berainya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wakhtalafu, dan mereka berselisih paham fi dinihim, di dalam agama mereka. Faqad tafarraqat hadhil ummatu, maka sungguh menjadi bercerai-berai. Ya. Bercerai-berai hadhil ummatu, ini umat, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talafat aidan, dan umat ini juga berselisih paham ala wifqi ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap hadis yang Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam kabarkan, fi qaulihi, dalam sabdanya, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Iftaraqat bercerai-berai, berpisah. Al yahudu, orang-orang Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqatan, yaitu menjadi 71 golongan. Menjadi 71 golongan orang-orang Yahudi. Waftaraqatin nasara, dan berpecah belah orang-orang Nasrani, ala isnataini wa sab'ina firqatan, menjadi 72 golongan. Wa sataftariku ummati, kata Nabi, dan nanti umatku akan bercerai-berai ala salasin wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Masalah ini jadi berbagai macam ini. Yahudi sendiri 71 golongan, Nasrani sendiri 72 golongan, umat Nabi Muhammad nanti akhirnya menjadi 73 golongan. Masya Allah. Kulluha finnari, semuanya masuk neraka, di dalam api neraka, illa wahidatan, kecuali satu yang enggak masuk neraka. Wa qad iftaraqat hadhil ummatu, dan sungguh telah bercerai-berai umat ini, ala hadzal adadi, atas bilangan ini, min zamanin qadimin, udah dari dulu, bukannya baru. Jadi emang udah dari zaman dulu udah terjadi tuh bercerai-berai, golongan ini, golongan itu. Lagi sekarang udah banyak partai ini, partai itu, ya emang dari dulu udah itu sunatullah. Nah, yang nggak bisa dihindarkan. Berbagai macam golongan. Makanya ada Islam inilah, Islam itu, Islam ini, Islam itu. Insyaallah. Ya, berbagai macam. Wa tamma ma wa'ada bihi shadiqul amin, dan telah sempurna apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jujur, yang dapat dipercaya, ala wahyillahi ta'ala, atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tanzilihi, dan diturunkannya wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma su'ila alaihi salam anil firqatin najiyah, dan tatkala atau ketika ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tentang golongan yang selamat, anil firqatil najiyah, man hiya, siapa gerangan golongan itu yang bisa selamat? Qala, Nabi menjawab, allati takunu ala misli ma ana alaihi wa ashabi, adalah umat atau golongan yang menyamai saya dan para sahabat saya. Kalau kerjaannya sama saya dan sahabat-sahabat saya, kata Nabi, itulah dia orang atau golongan yang selamat. Ya. Wa amara alaihi salam, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan indal ikhtilafi, ketika terjadinya perbedaan, ya, persulayaan, perselisihan, biluzumi sawadil azam, dengan tetapnya kepada golongan yang lebih besar, ya, kepada golongan yang lebih besar. Siapa itu? Wahwal jumhurul aksar minal muslimin, yaitu umat umat yang besar, yang banyak, yang tergolong dari orang-orang Islam, golongan terbesar begitu, yang kebanyakan daripada orang-orang Islam. Cari itu golongan yang besar itu, pegang, ikuti. Walam yazal ahlus sunnati, dan ahli sunnah wal jamaah itu bihamdillahi selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, minaz zamanil awwali, dari zaman dahulu atau yang pertama, ilal yaumi, sampai sekarang ini. Dari dulu itu ahli sunnah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dari zaman dulu sampai hari ini. Humus sawadul azam, mereka itu adalah golongan yang besar, ya, golongan yang besar. Wasoha, dan menjadi sah, sahih, benar, annahum, bahwasanya mereka itu al-firqatun najiyah, adalah golongan yang selamat, bifadlillahi, dengan karunia Allah. Lidzalika, oleh karena itu golongan yang besar ini, walimulazamatihim, karena tetapnya mereka, lil kitabi was sunnati, berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Rasulullah. Wa makana alaihi salafus salih, dan kepada apa yang ada pada orang-orang soleh terdahulu, minas sahabati, daripada sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, pengikutnya para sahabat, ridwanullahi, mudah-mudahan ridho Allah, alaihim, atas mereka, ajma'in, semuanya. Insyaallah mudah-mudahan nasihat ini akan memberikan masukan pada kita, wawasan, pengetahuan, dan menjadi kekuatan iman kita, serta memperbaiki akhlak-akhlak kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ilman nafahu bihi awamiraka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akribna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi, waftah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina,
وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا دعوهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.